Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari yang berbahagia ini, pada suasana Ramadan, yang Ramadan kali ini mungkin agak berbeda pada Ramadan-Ramadan sebelumnya, yang biasanya kita merasakan teriknya, panasnya matahari ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Tapi pada sore hari ini khususnya dan umumnya kita merasakan sejuknya bulan Ramadan. Sehingga dengan sejuknya bulan Ramadan itu membantu meringankan dahaga kita, jauh kita dari rasa haus. Namun mudah-mudahan atas apa yang Allah berikan itu kepada kita akan terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak luput pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak bintang cendekiaan dari mati Allah, pada sore hari yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu kisah sahabat Nabi yang dikatakan adalah manusia yang usianya relatif muda, namun ia menjadi dewasa karena ilmunya. Mengapa dikatakan demikian? Karena beliau ini memahami hal-hal tentang halal dan haramnya. Dalam kata lain adalah memahami tentang hukum Islam yang disebut dengan ilmu fiqih. Yaitu nama sahabat Nabi ini ialah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu kaum dari kaum Ansar yang usianya relatif muda, namun memiliki kecerdasan yang sama dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan lain-lainnya. Maka tatkala ketika beliau diangkat menjadi seorang sahabat Nabi yang sangat baik, yang sangat ta'zim, yang sangat zuhud terhadap dunia, sehingga Rasulullah banyak mempercayainya untuk mengutuskan dirinya menyampaikan risalah keagamaan, salah satunya ke Yaman misalnya, seperti itu. Tatkala Rasulullah mengantarkan Sayyidina Mu'adz ini untuk pergi menyampai risalah agama ini, maka ketika itu Rasulullah menuntun Sayyidina Jabal ini, Mu'adz bin Jabal ini, melalui untanya. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, ketika engkau memutuskan satu perkara,
dengan apakah engkau memutuskan perkara tersebut? Maka Sayyidina Mu'adz pun menjawab, ya Rasulullah, aku tidak akan menjawab perkara tersebut melainkan ketika aku mendapatinya dalam Al-Quran. Lalu ketika engkau tidak dapati dalam Al-Quran, dengan apakah engkau memutuskan satu perkara? Sayyidina Mu'adz pun menjawab, ketika tidak kudapati dalam Al-Quran, maka perkara tersebut akan kuputuskan dengan mencari dari sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Lalu apalagi wahai Mu'adz, ketika engkau tidak dapati jawaban atas perkara yang engkau hendak putuskan itu, dengan apakah engkau mencari jawabannya? Sayyidina Mu'adz pun menjawab, aku akan menemukan jawabannya dengan ijtihadku sendiri ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun tertegun dan senang mendengar jawaban dari Sayyidina Mu'adz yang dalam kehati-hatian menyampaikan fatwa agama ini tanpa mendahulukan hawa nafsunya, melainkan mendahulukan dalil dari Al-Quran, Sunnah, barulah ia berijtihad dengan akal dan hatinya. Anak-anak minta jadikian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kehati-hatian beliau ini, ada satu hal yang paling menarik ketika Rasulullah memberikan satu wasiat yang sangat mengena kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Di antaranya yaitu ketika Rasulullah mengatakan, jaga lisanmu. Mengapa dikatakan demikian? Karena lisan, sebab lisanlah orang-orang itu bisa tergelincir masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa al-fitnatu akbaru minal qatl. Ya. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh seseorang. Dan dari mana datangnya fitnah itu? Fitnah itu lahir dari sebuah ucapan. Ya. Ketika ucapan itu kita bolak-balikkan bersilat lidah, kata orang Melayu, maka ketika itu pula kita mulai memainkan kata-kata kita sehingga kata-kata itu bisa menyebabkan orang terfitnah, maka ketika itu pula fitnah itu akan lebih besar bahayanya, lebih besar kemudaratan dibanding kita membunuh seseorang sekalipun. Tahukah kita bahwa membunuh seseorang itu sama halnya dosanya membunuh seluruh orang, seluruh manusia yang ada di dunia ini? Apalagi kita memfitnah, tentu lebih besar daripada hal itu. Karena tidak hanya membunuh dirinya, tapi membunuh karakter orang-orang tersebut. Dan itu lahir dari sebuah lisan. Maka pantaslah ketika bulan Ramadan ini tidak hanya kita menjaga tangan kita, menjaga dari hal-hal yang haram, mata kita menjaga dari penglihatan-penglihatan yang haram, telinga kita menjaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang haram. Begitupun juga dengan lisan kita, dengan mulut kita, kita jaga mulut kita agar tidak berkata-kata dengan berkata yang haram. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan walisana wa syafatain, dan lisan itu ditutup oleh dua bibir. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika lisan itu, ketika gigi yang menutup lisan, maka orang masih mampu untuk berbicara. Apapun yang ia ucapkan kalimatnya masih bisa terdengar. Namun ketika seseorang telah menutup mulutnya, maka apapun pembicaraannya tidak akan orang mengerti. Maka kata Nabi, jagalah lisanmu. Karena dengan sebab lisanlah orang bisa tergelincir ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Anak-anak bintang cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan lidah ini, dengan lisan yang lembut tidak bertulang, tapi lebih tajam daripada sebuah pedang. Dalam satu hadis dijelaskan al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Dikatakan orang itu Islam ketika ia mampu menyelamatkan orang lain dari lidah dan kekuasaan atau tangannya. Mengapa dikatakan demikian?
Karena itu tadi, karena lidah itu sangat menyakitkan ketika ia berbicara hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain terluka. Dalam satu maqalat Arab dikatakan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu terletak ketika ia bisa atau mampu menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang menyakitkan. Itu diantaranya kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Lalu hal-hal apa saja selain daripada itu yang Rasulullah berikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Dia termasuk salah satu sahabat Nabi yang zuhud. Suatu ketika di zaman Sayyidina Umar memberikan uang sebanyak 400 dinar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini tidak terlalu berharap dia kepada hal-hal dunia. Dia hanya mengharap ridha Allah, dan ia dapatkan nikmat dunia itu ketika ia berada di akhirat saja. Suatu ketika Sayyidina Umar mengutus budaknya untuk memberikan uang 400 dinar tadi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk membantu kehidupannya. Ketika diserahkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, apa yang ia lakukan? Sayyidina Mu'adz bin Jabal bukannya mengambil seluruh uang yang diberikan kepadanya tadi. Namun Sayyidina Mu'adz bin Jabal justru memberikan uang tersebut dipergunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Berikan ini kepada si fulan, berikan ini kepada si fulan, berikan ini kepada si fulan, sehingga tidak sadar uang itu habis. Tidak lagi tersisa untuknya. Namun ketika itu istrinya datang, "Wahai Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau bahwa sekarang ini aku sebagai istrimu juga kekurangan. Kita tidak memiliki harta. Dengan apa kita memakan?" Apa kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Sayyidina Mu'adz bin Jabal pun mengeruk kantongnya, ternyata masih ada 2 dinar. Nah, inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata masih banyak hal-hal yang lain lagi yang sebenarnya bisa kita jadikan pelajaran, wahai anak-anakku. Bisa kita jadikan pelajaran, kita ambil contoh ini agar bisa kita terapkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ingat, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah perhiasan, namun perhiasan yang menipu sebetulnya. Jangan terlalu kita tergiur dengan hal-hal yang dunia, namun kita tetap mengejar akhirat yang pasti kekal di dalamnya. Mungkin dari beberapa itu bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, tidaklah kita memfatwakan sesuatu melainkan atas dasar-dasar. Tidak kita berbicara sesuatu melainkan atas tuntunan agama. Itu yang pertama. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, kita harus mampu menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak penting. Berbicara yang lebih baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dikatakan orang itu beriman ketika ia berbicara yang baik-baik saja, atau kalau tidak mampu dia untuk berbicara, lebih baik dia diam saja. Jaga lidah kita, jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor. Yang ketiga, mampulah kita menjadi hamba Allah yang tidak terlalu mengejar hal-hal kemewahan-kemewahan dunia ini. Ingat, kata dalam Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwa mengibaratkan nikmat dunia ini, mencelupkan satu jarum, lalu kita angkatkan tetesan air dari jarum itulah nikmat dunia yang kita rebutkan dari seluruh 7,2 miliar orang yang ada di dunia ini. Jadi sungguh sangat ironi ketika kita hanya mengejar dunia saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Semua kesalahan ini datangnya dari saya sendiri, dari hamba Allah yang sangat dhaif ini, dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.